Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Guru Belajar Sumba. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal, kita drill soal untuk tes wawasan kebangsaan bagian ke-6. Khusus bagian ke-6 ini kita akan membahas 50 soal, di mana soal-soal ini kita lebih bahas tentang Pancasila, tes wawasan kebangsaan tentang Pancasila atau Pancasila sebagai ideologi negara. Kita langsung saja untuk soal yang pertama. Pancasila sebagai ideologi terbuka harus bersifat. Jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka harus bersifat reformatif dan dinamis. Hal ini berarti Pancasila harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Jawaban yang benar adalah A. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 2. Pernyataan berikut yang benar mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka kecuali. Nah, di sini karena ada kata kecuali, berarti saya harus menjelaskan dulu mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berasal dari masyarakat. Yang kedua, sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga, dapat menyesuaikan diri seiring perkembangan kemajuan zaman. Dan yang berikutnya, berlakunya sistem hukum yang memadai. Jadi di sini dari kelima opsi ini yang tidak ada yang disebutkan barusan adalah masyarakat memiliki kebebasan yang terbatas. Ya, ini berarti jawaban kecualinya itu yang tepat adalah D. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 3. Susunan sila dalam Pancasila bersifat organis. Hal ini berarti Pancasila bersifat organis, yang berarti 5 sila dalam Pancasila membentuk satu kesatuan secara utuh. Jadi jawaban yang betul adalah E. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 4. Pemahaman ateisme dilarang berkembang di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila, terutama sila ke, pastinya sila ketuhanan yang Maha Esa. Jawaban yang benar adalah A. Ini sangat bertentangan karena ateisme itu tidak mengakui adanya Tuhan atau tidak percaya adanya Tuhan. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 5. Perilaku berikut ini yang mencerminkan Pancasila sila pertama adalah, jadi yang mencerminkan Pancasila sila pertama itu adalah menghormati teman yang berbeda agama dan keyakinan. Jawaban yang betul adalah E. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 6. Berani berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara merupakan wujud perilaku yang mencerminkan Pancasila sila ke-3 yang berbunyi Persatuan Indonesia. Jawaban yang betul adalah C. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 7. Menempatkan manusia sesuai hakikatnya sebagai makhluk Tuhan merupakan pencerminan dari Pancasila sila ke. Jawabannya adalah sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawabannya adalah D. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 8. Sikap berikut yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah, jadi sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila antara lain mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Jawaban yang betul adalah C. Kita lanjut untuk
untuk nomor 9. Berikut ini merupakan hal yang bertentangan dengan Sila Persatuan Indonesia. Bertentangan dengan Sila Persatuan Indonesia adalah mengunggul-unggulkan daerah sendiri dan merendahkan daerah orang lain. Jadi jawaban yang betul adalah B. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 10. Pak Tono adalah orang yang sombong. Ia selalu menilai orang dari kekayaan dan kedudukannya. Sikap Pak Tono bertentangan dengan sila. Jadi sikap Pak Tono ini bertentangan dengan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawaban yang betul adalah B. Nomor 11. Warga negara Indonesia yang kurang mampu mendapatkan perlindungan kesehatan dari negara berupa program Kartu Indonesia Sehat. Hal ini sesuai dengan penerapan Pancasila, terutama sila ke, pastinya sila kelima, karena Kartu Sehat Indonesia untuk warga yang kurang mampu merupakan penerapan dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban betul adalah E. Kita lanjut untuk nomor 12. Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Merupakan pengertian dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan pastinya. Jawaban yang betul adalah B. Nomor yang berikutnya. Nomor 13. Pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis. Hal ini berarti pembangunan tidak boleh hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. Jadi ini jawaban yang paling tepat adalah A. Jadi pembangunan tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila sehingga hal-hal berikut tidak diperbolehkan tumbuh di Indonesia kecuali. Nah, di sini ada bahasa kecuali, berarti saya harus menjelaskan lagi. Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila di mana kepemilikan individu diakui dan individu dibebaskan dalam berkreativitas, sehingga dalam sistem ekonomi Pancasila sangat dilarang adanya monopoli, apalagi monopoli perdagangan, persaingan bebas, dan pengawasan mutlak dari pemerintah, dan ketidakadilan dalam berusaha. Jadi jawaban yang tidak ada dalam kelima opsi ini adalah C, yaitu pengembangan kreativitas. Oke, di sini ya. Yang tidak diperbolehkan itu jadi pengembangan kreativitas ini sangat diperbolehkan dalam sistem ekonomi Pancasila. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, yaitu nomor 15. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik harus mampu menjadikan rakyat sebagai subjek politik dan bukan objek politik. Jawaban yang betul adalah A. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 16. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Pernyataan tersebut terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal, jadi itu pasal 2 ayat 3 yang berbunyi segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Jadi jawaban yang betul adalah
C. Pasal 2 ayat 3. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menjaga stabilitas nasional. 2. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian bangsa Indonesia. 4. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 5. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang merupakan tujuan pokok dari Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ditunjukkan oleh nomor, pastinya kita sudah tahu yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi jawaban yang betul adalah E, 2, 4, dan 5. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 18. Berikut ini merupakan produk hukum yang urutannya tepat di bawah Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang tepat di bawahnya Undang-Undang Dasar 1945 adalah undang-undang. Jawaban yang betul adalah A. Karena di sini urutan secara hierarki produk hukum yang ada di Indonesia itu yang pertama, yang paling atas adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan di bawahnya, tepat di bawah UUD, ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di bawahnya undang-undang ada peraturan pemerintah yang di sini peraturan pemerintah saja. Yang berikutnya ada peraturan presiden, dan yang paling akhir adalah peraturan daerah. Jadi jawaban yang tepat ada di bawah UUD 1945 adalah undang-undang. Kita lanjut untuk nomor 19. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam susunan hierarkinya setara dengan ini sudah tadi. Jadi itu setara dengan undang-undang. Ini tepat berada di bawahnya Undang-Undang 1945. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 20. Semua produk hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disebabkan karena jadi Undang-Undang 1945 itu merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia, sehingga semua produk hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawaban yang benar adalah A. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 21. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat falsafah dasar negara, yaitu Pancasila. Jawabannya adalah C. Kita lanjut untuk nomor 22. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Jadi jawaban yang betul adalah B. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 23. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Pernyataan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3 ayat 2. Jawabannya adalah B, pasal 3 ayat 2.
Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Presiden atas persetujuan DPR dapat menyatakan perang. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 11 ayat 1. Jawabannya adalah B. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 25. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pernyataan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini jelas pasal 4 ayat 1. Jawabannya adalah D. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 26. Lembaga tinggi negara yang merupakan lembaga legislatif adalah, ingat lembaga legislatif itu adalah DPR. Jawabannya adalah C, DPR. Nomor yang berikutnya, nomor 27. Lembaga tinggi negara yang lahir setelah reformasi terjadi adalah, jadi lembaga tinggi negara yang lahir setelah masa reformasi adalah Mahkamah Konstitusi atau MK dan Komisi Yudisial atau KY. Keduanya merupakan lembaga yudikatif. Jawaban yang betul adalah A. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 28. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pernyataan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat 2. Jadi pasal 5 ayat 2 itu berbunyi Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jawaban yang betul adalah B. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 29. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 13 ayat 1, duta besar dan konsul diangkat oleh Presiden. Jawabannya adalah A. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 30. Fungsi DPR menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat 1 adalah, jadi fungsinya ada 3, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jawaban yang betul adalah D. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 31. Intisari dari perjanjian Perjanjian London adalah, jadi pada tanggal 13 Agustus 1814 di Eropa ditandatangani Perjanjian London oleh Inggris dan Belanda yang isinya Belanda memperoleh kembali sebagian besar daerah koloninya termasuk Indonesia. Oleh karena itu pada tahun 1816 Raffles meninggalkan Indonesia dan Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Jadi jawabannya adalah E. Belanda memperoleh daerah koloninya kembali yang telah dijajah Inggris termasuk wilayah Hindia Belanda. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 32. Land rente yang diterapkan Raffles di Indonesia maksudnya adalah, jadi land rente ini adalah sebuah pajak sewa tanah yang diterapkan oleh Raffles. Jadi jawabannya adalah A, pajak sewa tanah. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 33. Sebelum meninggalkan Indonesia, Raffles memberikan kekuasaan kepada, jadi ini diberikan kekuasaan kepada C. John Venda. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 34. Letak perubahan sistem dari pemilu Orde Baru ke pemilu 1999 adalah, jadi letak perubahannya itu ada di sistem pemilu proporsional ke sistem distrik. Jadi jawabannya adalah C.
Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 35. Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang pada saat perjanjian. Jadi ini Belanda menyerahkan kekuasaannya pada saat perjanjian Kalijati yang diadakan di Kalijati, Jawa Barat. Jawabannya adalah A. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 36. Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Jepang terjadi pada tanggal 8 Maret 1942. Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda Letnan Jenderal Hein ter Porten atas nama Angkatan Perang Sekutu di Indonesia menyerah tanpa syarat kepada pimpinan tentara Jepang Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Jadi jawaban yang betul adalah D, 8 Maret 1942. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 37. Pada perjanjian Kalijati, Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Jepang yang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Jawabannya adalah A. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 38. Perjanjian Kalijati dilaksanakan pastinya di Kalijati, di Subang, Jawa Barat. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 39. Pada awalnya pendudukan Jepang di Indonesia disikapi oleh rakyat Indonesia dengan optimis dan tangan terbuka. Jawabannya adalah A. Kita lanjut untuk nomor 40. Salah satu propaganda Jepang untuk mengelabui rakyat Indonesia adalah, jadi salah satunya saya perlu menjelaskan tentang yang menjadi propaganda alasan Jepang diterima baik oleh rakyat Indonesia adalah yang pertama, Jepang menyatakan bahwa kedatangannya di Indonesia tidak untuk menjajah. Yang kedua, Jepang melakukan propaganda melalui gerakan 3A, Jepang Cahaya Asia, Jepang Perlindungan Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Yang ketiga, Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang datang dengan maksud hendak membebaskan rakyat Indonesia. Dan yang keempat, adanya semboyan Hako Ichiu yang yakni dunia dalam satu keluarga, dan Jepang adalah pemimpin keluarga tersebut yang berusaha menciptakan kemakmuran bersama. Jadi salah satunya yaitu Jepang mengaku sebagai saudara tua Asia. Jadi jawaban yang betul adalah D. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 41. 3 daerah yang berhasil diduduki Jepang pada tanggal 1 Maret 1942 adalah, jadi 3 daerahnya itu Teluk Banten, Eretan Wetan, dan Kragan. Jadi jawaban yang betul adalah A. Banten, Eretan Wetan, dan Kragan. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 42. Organisasi bentukan Jepang yang terdiri dari pasukan berani mati adalah, jadi pasukan berani mati itu adalah Bakutai. Jawabannya adalah B. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 43. Maksud dari semboyan Hako Ichiu adalah, jadi semboyan Hako Ichiu itu memiliki arti dunia dalam satu keluarga, dan Jepang adalah pemimpin keluarga tersebut yang berusaha menciptakan kemakmuran bersama. Jawabannya adalah A. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 44. Isi dari propaganda 3A.
Jadi isi dari propaganda 3A adalah Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Jawabannya adalah C. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 45, propaganda yang paling populer saat pertama kali Jepang menduduki Indonesia adalah, jadi propaganda yang paling populer itu adalah 3A. Jawaban yang betul adalah B. Ini yang paling populer. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, yaitu nomor 46. Pemberontakan pertama dan terbesar dari rakyat Indonesia yang disebabkan kekejaman Jepang dilakukan oleh organisasi PETA. Jadi itu adalah pemberontakan bangsa Indonesia yang terbesar terhadap bangsa Jepang. Pemberontakan PETA Blitar tanggal 4 Februari 1945. Jawaban yang betul adalah C. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 47. Kebijakan yang dibuat oleh Jepang yaitu pemerintah daerah dan rakyat wajib memenuhi kebutuhan sendiri untuk menunjang kepentingan perang Jepang. Disebut sistem autarki. Jawabannya adalah B. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 48. Di bawah ini yang bukan termasuk usaha penunjang kebutuhan perang Jepang adalah, karena ini yang bukan maka saya perlu menjelaskan yang termasuk usaha penunjang kebutuhan perang Jepang adalah pelaksanaan kinrohoshi atau latihan kerja. Yang kedua, pelaksanaan romusa atau kerja paksa tanpa bayar selamanya. Yang ketiga, pembentukan Tonarigumi atau organisasi rukun. Jadi pembentukan organisasi golongan 2 bukan merupakan usaha untuk menunjang perang. Jadi jawaban yang betul adalah E, karena ini yang bukan. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 49. Pemberontakan PETA di Blitar dipimpin oleh Supriyadi. Jawabannya adalah A. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 50. Ini nomor yang terakhir. Untuk memperkuat pengaruh Jepang di Indonesia, maka Jepang melakukan langkah-langkah penggunaan aksara kanji, hiragana, dan katakana di sekolah-sekolah pribumi. Jadi jawaban yang betul adalah B. Jadi pada waktu itu untuk memperkuat pengaruh Jepang diajarkan pula penggunaan aksara kanji, hiragana, dan katakana. Pengajarannya dilakukan di sekolah-sekolah melalui fora nasional berbahasa Jepang dan dibukanya kursus-kursus berbahasa Jepang. Jadi itu soal-soal yang telah kita bahas untuk persiapan tes CPNS untuk bagian tes wawasan kebangsaan, khususnya di bagian Pancasila. Pancasila, undang-undang, NKRI, dan 4 pilar kebangsaan sudah kita bahas semua. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Sampai jumpa di pembahasan soal yang berikutnya. Jangan lupa ikuti terus dengan tekan tombol lonceng dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.